berarti harus ada identitas nama. Setelah identitas nama, apa lagi yang harus ada? Apa ya? Nama, jenis kelamin, kemudian umur, rentan umur, segmentasi pasarnya rentan umur berapa. Kemudian domisili, kalian mau membuka usaha domisilinya di mana? Oh Bu, segmentasi pasar saya adalah di Jabodetabek misalnya. Karena tinggal saya adalah di Depok. Sasaran utama pangsa pasar saya adalah di kawasan Jabodetabek misalnya. Bisa nggak kalau misalnya diperluas dengan sasaran pasar di luar Depok atau di luar Jabodetabek? Bisa. Dengan cara gimana? Berarti di pilihan option domisili adalah kawasan Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Setelah itu apa yang ditanyakan lagi? Kalau kalian keluar mulu, ih. Suara saya masuk. maaf. Memang ininya sinyalnya nggak bagus banget. Astagfirullah. Contoh, Hadi buat apa Hadi ininya? Ya Bu. Hadi ya, produknya apa Di? Yang berkelompok Bu. Ya, yang kelompok. Saya sama Sarah tentang fashion Bu. Apa? Fashion kayak jual baju gitu Bu. Oke. Fashion baju itu kamu buat atau kamu jadi reseller? Sementara ini kita jadi reseller sih Bu. Kalau jadi reseller ngambil produknya dari mana? Kalau ngambil dari reseller, paling kita ngambil dari supplier-supplier yang udah ini sih Bu, yang apa ya, yang barang-barangnya tuh trendy gitu Bu, yang buat anak muda sama yang cowok sama cewek gitu Bu. Oke, kalau dari reseller ngambil dari produsen, produsennya jual juga apa enggak? Terus kamu metode pemasarannya gimana? Metode penjualannya online atau offline? Kalau online, kamu juga harus membandingkan dengan produsen yang jual langsung di e-commerce atau marketplace-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pembedanya dengan produk yang lainnya? Kalau itu masuk di Shopee misalnya, di Lazada misalnya, atau di Zalora misalnya, akan jauh lebih banyak pesaing yang ada di situ. Karena pertama, tadi identifikasi identitas termasuk geografis, demografis, psikografis. Yang kedua, boleh ditanyakan produk yang akan dibahas. Misalnya, kalian mau buat cireng, apakah saudara menyukai makanan cemilan? Makanan cemilan yang disukai saudara itu apa? Dikasih option, cireng, cilok, atau yang lainnya misalnya. Kemudian baru di-state lagi, apakah saudara menyukai makanan cireng? Makanan cireng varian apa yang saudara senangi? Kasih option, balado kek, atau misalnya barbecue misalnya. Kemudian dicari lagi, kalau varian sudah, kemudian rasanya sudah, kemudian bagaimana dibandingkan dengan produk yang sudah ada, misalnya cirengnya merek Maici misalnya. Apakah saudara mengetahui cireng merek Maici? Bagaimana varian apa yang saudara sukai dari cireng Maici misalnya? Kemudian range harga yang saudara inginkan rentannya itu berapa? 10.000 sampai 30.000, 20 sampai 30 atau seterusnya. Kemudian bagaimana proses kemasan yang saudara inginkan? Bagaimana proses pengiriman yang saudara inginkan? Saudara biasa membeli produk cireng dengan online atau offline? Apakah saudara sering membeli produk cireng di GoFood,
GrabFood, Shopee Food misalnya. Itu untuk mengidentifikasi peluang ketika saya harus melakukan proses pembuatan atau penjualan secara online. Begitu juga dengan produk aksesoris misalnya. Aduh, ini memang sinyal saya nggak bagus deh. Saya daripada stres emosi dengan sinyal saya. Ada yang mau ditanyakan dengan proses pembuatan GForm nggak? Sekarang gini aja deh, sisa waktu silahkan kalian buat GForm. Linknya nanti dikasih di grup. Nanti saya akan coba untuk memberikan masukan yang kurang apa saja di opsi pertanyaan di GForm kalian. Ya, saya akan coba jawab di masing-masing GForm kalian. Nanti akan saya berikan feedback. Jadi intinya adalah di halaman pertama kalian mengidentifikasi untuk segmentasinya. Segmentasinya adalah apa tadi? Usia, jenis kelamin, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kalian identifikasi produk kalian. Produk kalian itu apa? Contohnya tadi kalau cireng, suka cireng atau tidak? Varian cireng yang disukai seperti apa? Kemudian dibandingkan dengan produk rivalnya, produk rival yang disukai seperti apa, harganya, harga yang diminati untuk beli berapa, kemudian proses pengemasan, proses delivery,
Sampai dengan sering nggak belinya itu lewat GoFood atau Grab? Kalau misalnya pakaian sering nggak menggunakan jasa e-commerce-nya Shopee misalnya, atau misalnya di apa sih, Tokped misalnya. Nah, nanti harus dibandingkan dengan rivalnya. Kalau misalnya tadi kaos, misalnya desain kaos yang seperti apa, model kaos yang seperti apa yang disenangi, dan dalam GFOM itu harus sudah tertera produk yang akan kalian jual. Jadi, segmentasi pasar kalian dan juga calon pembeli, calon customer kalian sudah bisa melihat dan mengidentifikasi apa sih yang ditawarkan di produk ini. Kalau dia nggak paham, oh ternyata ada produk ya dengan model seperti ini. Gitu ya. Jadi silakan apa namanya buat GFOM-nya nanti diserahkan ke saya. Sepakat ya? Sudah paham ya? Nanti setelah itu minggu depan nanti kita coba evaluasi hasil dari GFOM itu untuk dijadikan dasar membuat studi kelayakan bisnis. Ini juga bagian dalam proses penulisan proposal kalian yang menjadi dasar kuat kalian membuka usaha tersebut. Sepakat ya? Oke, yang nggak masuk hari ini siapa? 24 ketua kelas. Sarah masih sakit, Bu. Jalziba nggak ada keterangan. 2 kali ya, Jalziba nggak masuk. Kemarin nggak masuk, ini juga nggak masuk ya? Maaf, Sarah masuk, Bu. Cuman izin Oh, off-cam. Sarah ada. Oh, yang Delziba, kemarin pertemuan yang kemarin dia juga nggak masuk di saya. Ada yang tahu kenapa? Delziba saja yang nggak masuk ya? Benar, Delziba ada. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Saya tunggu link GFOM kalian untuk coba kita diskusikan lagi. Gimana? Devira juga. Devira? Namanya siapa? Devira siapa? Devira Syahrani Putri. Itu teman-teman yang lain mungkin tahu nggak kenapa Devira sama Delziba. Kalau di saya nggak berkabar sih, Bu. Oke, sip. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Segera dibuat untuk GFOM-nya, nanti linknya disampaikan di grup ya. Oke, sepakat? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau sinyalnya keluar masuk. Saya sudah pusing ini. Tahu-tahu sinyalnya ngilang. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi, salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.